demi cinta pertamanya. Wanita itu tega membunuh kakek dari pria itu dengan tangannya sendiri. Bahkan demi mengobati luka di tangan cinta pertamanya. Dia membiarkan kakak perempuan si pria yang sedang hamil mati di jalan tanpa pertolongan. Hanya dalam satu hari, pria itu kehilangan seluruh keluarganya. Setelah itu ia mengenakan seragam sekolah, membakar uang kertas dan mengurus pemakaman untuk dirinya sendiri. Lalu ia membuang kenang-kenangan cinta yang pernah diberikan sang putri. Kemudian berbaring sendirian di dalam peti mati yang ia buat sendiri. Dia menunggu datangnya kematian. Namun sebelum ajal tiba, ia teringat kakaknya pernah memintanya untuk terus hidup. Tapi di kehidupan ini, ia telah mengecewakan semua orang, kecuali wanita itu. Saat ini ia menyesal telah menjadi menantu di keluarga wanita tersebut. Sementara itu sang putri, tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Namun ia tidak tahu, bahwa pria yang paling ia cintai sedang meninggalkannya selamanya. Beberapa hari kemudian wanita itu datang ke rumah pria itu, melihat peti mati di halaman. Dia mengira kakak si pria belum dimakamkan, sampai pelayan mengangkat papan nama arwah. Barulah dia sadar, tapi dia tetap tidak percaya. Tanpa menghiraukan larangan orang-orang, dia membuka peti mati. Namun yang ia lihat adalah pria yang selama ini ia kenal. Kini sudah beruban dan tak bernyawa. Dia pun langsung jatuh dalam keputusasaan. 5 tahun lalu pria itu adalah seorang jenius yang dikenal seantero negeri. Ketika semua pangeran mengundangnya bergabung, dia justru memilih wanita yang paling tidak disukai di istana. Beberapa tahun kemudian berkat bantuannya, karir sang wanita berkembang pesat. Namun saat itu, wanita tersebut justru datang bersama cinta pertamanya. Secara terang-terangan ingin membatalkan pernikahan yang telah ditetapkan kaisar. Namun demi kestabilan negara, ayah wanita itu memaksakan pernikahan tetap berlangsung. Sejak saat itu, wanita itu membenci pria tersebut. Pada tahun kedua pernikahan mereka, ayahnya meninggal. Dan hal pertama yang dilakukan sang wanita saat mengambil alih kekuasaan adalah memecat si pria dari jabatannya, lalu membuangnya ke istana dingin, membiarkannya membaca dokumen di tengah angin musim dingin. Saat melihat pria itu terus batuk, wanita itu justru mengira dia pura-pura sakit untuk mendapat simpati, lalu melarangnya minum obat, karena tidak suka aroma obatnya mengganggu cinta pertamanya. Keesokan harinya, cinta pertamanya datang ke istana dingin untuk mengejek si pria, mengaku bahwa pertemuan dengan sang wanita dulu bukan kebetulan, tapi hasil dari rencana yang matang. Lalu memberitahu bahwa kakek si pria sudah berlutut semalaman di depan rumah wanita. Ternyata kakeknya ingin membawanya pulang karena pria itu sedang sakit parah. Namun sang wanita tetap tak menggubris. Mendengar itu pria itu segera datang. Melihat pemandangan tersebut membuat hatinya hancur. Ia memohon sang kakek untuk pulang. Tepat saat itu, wanita itu membuka pintu. Melihat mereka berdua dalam kondisi menyedihkan, dia mengira itu semua hanya sandiwara. Lalu langsung mengecam mereka sebagai orang yang menjijikan. Namun ucapannya justru membuat semua orang marah padanya. Karena tanpa bantuan pria itu, wanita itu takkan bisa mencapai posisi sekarang. Wanita itu pun naik darah. Lalu berkata pada pria itu, bahwa dia tak punya surat cerai. Kemudian membanting pintu dan masuk. Kakeknya yang mendengar itu langsung muntah darah dan pingsan. Keesokan harinya, pria itu berlutut di depan wanita tersebut, memohon agar diberikan bunga salju abadi untuk menyelamatkan kakeknya. Namun karena merasa dipermalukan di depan umum kemarin, amarah wanita itu makin menjadi. Melihat pria itu pucat pasi tapi tetap terus bersujud, dia malah menarik pria itu. Dengan dingin menyuruhnya bersujud 500 kali di luar. Pria itu pun tak punya pilihan selain menurut. Tapi setelah 500 kali, dia masih harus menghadapi gangguan dari cinta pertama wanita itu, yang menginjak bunga salju hingga hancur berkeping-keping. Sambil berkata bahwa bunga itu tetap tidak akan diberikan padanya. Pria itu tak berkata apa-apa, hanya memeluk sisa-sisa bunga itu pulang. Namun sesampainya di rumah, dia mendapati kakeknya telah meninggal dunia. Mendengar itu pria itu